Hari ini tema kita ialah bersukacita di tengah kehampaan. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, bersukacita di tengah kehampaan. Wow, saya percaya ini sebuah alegoris atau apa nih pendeta, ya kan gitu kan? Alkitab bilang apa tadi, sekalipun pohon ara tidak berbunga. Kalau pohon ara tidak berbunga berarti nggak akan ada buah dong, ya kan Bapak Ibu Saudara, gitu ya. Jadi kalau nggak ada bunga di sebuah pohon, tentunya tidak ada buah yang akan muncul. Saudara tunggu juga sampai Tuhan datang. Kalau pohon itu tidak berbunga, maka nggak akan ada buahnya. Kemudian pohon anggur tidak berbuah. Nah, ini jelas lagi. Mungkin dia sudah berbunga, tapi kok nggak jadi buah? Sakit hati nggak saudara? Sakit hati pasti ya. Kemudian apa lagi? Hasil pohon zaitun mengecewakan. Apa artinya gini? Pohon zaitun hasilnya mengecewakan. Waktu dipetik, dipanen, ya, buah zaitun itu mau diperas jadi minyak. Minyak yang dihasilkan dari buah itu sedikit. Mungkin gak itu terjadi? Mungkin saudara. Kemungkinan pohonnya lagi kurang nutrisi. Sehingga apa yang terjadi? Buahnya ketika dilihat itu kelihatan gemuk. Waktu diperas gak ada minyaknya. Pernah gak beli buah jeruk? Ya, buah jeruk kelihatan bagus, pas dibuka isinya nggak ada airnya, saudara. Ya kira-kira gitu, kira-kira begitu, saudara ya. Kondisinya seperti itu. Makanya dikatakan pohon zaitun mengecewakan. Jadi buahnya udah jelas nih, dilihat mata ada nih. Waktu diperas nggak, minyaknya dikit. Bahkan kadang-kala nggak ada minyaknya sama sekali. Kecewa nggak? Kecewa. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Wow, ini udah real lagi nih. Ladang sudah gak menghasilkan. Wow, saudara ya. Kambing domba terhalau dari kurungan. Dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Jadi jelas ya, ada kandangnya gak ada sapinya gitu. Ya, ada kandangnya gak ada dombanya gitu, saudara. Wow. Waktu Nabi lihat dia kandang ada, bagus kandangnya, tapi gak ada isinya. Percuma kan saudara? Inilah kondisi yang dihadapi oleh Nabi Habakuk, Bapak Ibu Saudara. Dia mengalami sebuah kondisi di mana dia melihat pohon ara nggak ada bunga, pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun buahnya ada, tapi waktu diperas nggak ada hasilnya. Ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Lihat kandangnya ada, tapi nggak ada juga isinya, Bapak Ibu Saudara. Dombanya nggak ada, sapinya juga nggak ada. Wow, keadaan ini nggak nyaman ya. Oke, next. Bagaimana kita dapat berkata seperti Nabi ini? Nabi ini bilang apa saudara? Sekalipun pohon ara tidak berbunga. Kata sekalipun dia bilang. Ya. Kemudian pada ayat selanjutnya itu dikatakan 17, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan. Dia katakan sekalipun. Nah gini, ada banyak orang selalu berkata seandainya, ya kan? Ada banyak orang selalu berkata seandainya, ya seandainya ada pohonnya gitu, seandainya berbuah gitu, seandainya ada hasilnya, seandainya ada kambing domba. Kita kan suka gitu saudara, menghadapi masalah itu selalu bilang seandainya gitu ya. Kita selalu berkata dalam seandainya. Tetapi Nabi Habakuk berkata sekalipun. Wow, luar biasa. Pernah gak saudara bilang gitu? Kan kita secara manusiawi daging ini saudara selalu bilang seandainya saya ini begini, seandainya begitu. Pasti saya bersuka cita Tuhan.
Ya, kadang-kadang kita menghayalnya itu saja udah senang sekali ya, menghayal sesuatu bahagia. Udah senang banget saudara. Tapi pernah nggak kita dalam kondisi real kita lihat keadaan seperti Nabi ini, nggak ada apa-apa yang bisa mendukung dia, tapi dia bilang sekalipun, istilah lainnya meskipun kata Nabi. Apa yang menjadi penyebab Nabi berkata ini saudara? Sebab tidak mudah bagi sebagian orang untuk berkata-kata seperti ini. Ada nilai yang besar dari kata-kata sekalipun. Meskipun tidak ada kambing domba, tidak ada bahan makanan, pohon-pohon mengecewakan, dia katakan, aku tetap bersuka cita, beria-ria, bersorak-sorak di hadapan Allahku. Oke, kita lihat. Next. Bagaimana nilai dari kehidupan Nabi Habakuk dalam menyingkapkan keadaan kehampaan dengan bersuka cita? Ini yang jadi catatan kita. Kenapa sih Nabi itu kok bisa sih di tengah-tengah kehampaan hidupnya tanpa ada segala sesuatu yang menunjang hari ini dan hari esok buat dia masih bisa bersuka cita, bersorak-sorai, beria-ria, bahkan melompat-lompat mungkin ya, girang-girang di tengah-tengah tidak ada penunjang dalam hidupnya. Tidak ada bahan makanan dalam hidupnya. Yang pertama saya temukan Bapak Ibu Saudara, Nabi Habakuk bersuka cita di tengah-tengah kehampaan, kondisi tanpa penunjang hidup, karena dia memilih pilihan hati yang benar. Sekali lagi, karena dia memilih pilihan hati yang benar. Saudara, di sana dikatakan jelas sekali, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku, wow, ya, sekalipun, kemudian dibilang, namun aku, pilihannya jatuh. Dia pilih untuk memilih dengan hati yang benar. Sikap hati yang benar Nabi. Dia pilih untuk bersorak-sorai di tengah-tengah kehampaan dan segala sesuatu yang gak menunjang hidupnya. Pilihan hati yang benar. Oke, next. Kita lihat. Dengan pilihan hati yang benar, ketetapan hati yang benar, saudara, lihat. Ingat, sukacita atau putus asa itu pilihan, bukan keadaan. Sekali lagi, sukacita atau putus asa itu pilihan, bukan keadaan. Ketika apa yang kita lihat dan apa yang kita terima, itu pilihan kita untuk merespon seperti apa. Respon itu ditentukan pilihan kita. Ada orang makan pedas, itu biasa. Ada orang yang juga makan pedas, lalu dia muntah. Betul enggak saudara? Kembali kepada pilihan, kita mau merespon seperti apa. Jadi apa yang dialami Nabi memilih untuk bersuka cita di tengah-tengah kehampaan. Ya, saudara, sekali lagi, kadang-kadang kita selalu bilang, kondisi rumah tangga saya ini nggak sebagus orang lain. Ini keadaannya pendeta. Sekali lagi kalau mau jujur, bukan keadaan, itu pilihan. Amin. Sikap hati kita menghadapi kondisi itu. Ya, makan pedis tadi, ada orang yang enak, wah. Bahkan dia bilang kurang pedis, cabenya ditambah lagi, dia hajar 1 kilo, dia makan untuk sekali makan 1 kilo rica. Wih, ya, rica Toraja lagi, keluar asap kiri kanan, dia bilang enak. Haleluya. Tapi ada sebagian orang yang nggak terbiasa dengan makan pedas. Waktu dia timba
Dia makan, langsung dia buang pakai tisu. Jadi ternyata saudara, ya, ternyata sukacita atau putus asa itu pilihan, bukan keadaan. Kau yang pilih, kau yang tentukan, bukan keadaan. Engkau mau melihat rumah tanggamu bahagia atau berantakan, itu pilihanmu. Engkau mau melihat pekerjaanmu sukses atau gagal, itu juga pilihan. Engkau mau melihat ya keberhasilan dari keturunan-keturunanmu, itu pilihan, bukan kondisi keadaan, saudara. Engkau yang memilih. Ya, hidupmu ke depan, karirmu sukses atau gagal, itu pilihan. Ya. Engkau mau menyelesaikan apa yang kau sudah mulai, engkau mengakhiri apa yang kau mulai. Semua itu bukan keadaan, tapi pilihan. Jadi pilihan Nabi, waktu dia menghadapi tidak ada yang menunjang dalam hidupnya, makanan sekalipun gak ada, tapi dia pilih untuk bersuka cita. Haleluya. Dia bilang, aku punya Yesus yang luar biasa. Nabi beria-ria di tengah-tengah kandang domba yang kosong, pohon yang kering kerontang. Dia pilih untuk memilih sikap hati yang benar. Dan ketetapan hati ini yang memberikan nilai terbesar dalam kehidupan kita untuk bisa beria-ria di tengah kondisi kehampaan. Yang kedua, oke, kita lihat next. Bagaimana nilai kehidupan dari Nabi Habakuk menyikapi keadaan kehampaan dengan bersukacita. Nah, yang bikin ayat ini bisa bikin dia bersukacita karena dia berada di dalam Tuhan. Sekali lagi saya bilang, berada di dalam Tuhan. Lihat ayat 18 berkata, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Garis bawahi, di dalam Tuhan. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Jadi saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, Daud bilang dalam pujiannya, hanya dekat Allah saja aku tenang, kata Daud. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Kenapa Daud dapat tenang menghadapi tembok yang sudah mau miring, menghadapi Goliat yang begitu hebat dengan persenjataannya itu yang tinggi seperti pohon kelapa, kira-kira begitu. Tapi dia dapat tenang dan tegar menghadapi Goliat karena dia tahu dia ada di dalam Tuhan. Daud bilang, roh yang ada di dalam aku lebih besar daripada roh yang ada di dalam kamu, Goliat. Haleluya. Saya percaya anak-anak Tuhan tidak boleh kalah lawan-lawan Goliat, saudara. Karena roh yang ada di dalam kita lebih besar. Dari masalah, segala kehampaan, kekurangan, kekeringan, kekerontangan, Yesus sanggup mengubah kondisi keadaan kita. Saudara bisa lihat ini, jagungnya saja, ya. Oke, kita lihat next. Lihat, jagungnya saja di kondisi itu. Waktu dia mau panen, udah dimakan belalang, saudara. Udah dimakan ulat gitu ya, kira-kira. Ulat udah makan. Waktu dia lihat tadi pagi, bagus gitu. Kebun jagung indah. Dia tidur malam, besok pagi lihat begini, dimakan habis sama belalang. Sudah dimakan habis sama babi hutan. Sudah dimakan habis sama tikus tanah. Ya. Tapi kenapa orang Kristen tetap bersuka cita? Karena ada Tuhan di dalam dia. Kondisi sukacita di tengah tidak berbuah, mengecewakan, tidak menghasilkan dan terhalau. Kondisi ini dapat dilihat dengan rasa yang berbeda.
kalau kita berada di dalam Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi kondisi kita kok bisa sukacita sih? Itu tuh tanda orang di dalam Tuhan. Orang kalau di dalam Tuhan gak akan khawatir. Dia tahu burung di udara dipelihara Tuhan, bunga bakung di ladang Tuhan berikan keindahan. Sehelai rambutmu tak akan jatuh tanpa keputusan sorga. Tuhan tidak akan, bayangin rambut saudara waktu lagi nyisir jatuh ya ke lantai. Itu tuh mesti tanda tangan Tuhan Yesus dulu. Saudara baca ya. Alkitab bilang tanpa seizinku sehelai rambutmu tidak akan jatuh ke tanah. Iya kan? Berarti itu rambut mau rontok dari rambutmu saudara, dia mesti ACC dulu. Tuhan, ada nota dinas copot dari kepalanya enggak gitu. Jadi kalau saudara ada rontok rambut ya, waktu nyisir rambut saya rontok, ingat rambut udah izin sama Tuhan. Ya, kasihan nih sepu rambut, siap nyisir, jatuh, ya kan? Ya, itu rambut udah dapat rekomendasi saudara. Ya. Udah rekomendasi. Ya. Jadi kayak orang hari-hari ini lagi cari rekomendasi C1 Pak Pendeta, udah dapat rekomendasi kayak gitu tuh. C1 apa dipajang-pajang saudara rekomendasinya, ya kan gitu. Saking bangganya saudara. Nah kayak gitu tuh rambut itu saudara, waktu saudara nyisir jatuh ke tanah, itu dia kalau nggak seizin Tuhan Yesus nggak boleh jatuh. Ya. Berarti saudara bayangin, rambut saudara jatuh aja harus minta izin sama sorga, sama Tuhan yang empunya kuasa atas rambut saudara yang rontok itu. Apalagi makananmu, minummu, kebutuhanmu. Percayalah saya mau bilang, Tuhan lebih peduli saudara. Untuk hal rambut yang jatuh aja Tuhan perlu keluarkan sebuah rekomendasi tertulis, ya kan? Memutuskan, menetapkan, ya kan? Gitu. Panjang lebar, pakai ayat lagi. Berdasarkan ayat ini, maka ditetapkan dan diputuskan. Hari ini tanggal sekian rambut yang boleh rontok 10 helai. Gitu saudara. Rambut aja Tuhan peduli saudara mau rontoknya. Apalagi kebutuhanmu dan kebutuhanku. Amin. Amin. Haleluya. Oke, next lagi kita lihat. Ya, ada cerita dalam perjanjian lama. Kejadian 26 ayat 15 sampai 22. Ishak dan Ribka gali sumur. Waktu dia gali sumur, airnya keluar. Timur Tengah itu kan jarang ada air saudara. Kalau gali sumur keluar air itu mujizat namanya. Dia gali, keluar airnya, berbual-bual, bluk gitu ya. Banyak sekali airnya. Orang kanan lari lihat, ada apa itu? Itu kami punya, putanah. Out, ini kami putanah, diambil. Udah, pindah lagi. Ishak sama Ribka pindah lagi. Gali lagi. Waktu gali yang kedua, blub, keluar lagi. Orang di komplek itu bilang, itu kami punya, kami putanah. Sudah dipindah lagi. Sampai akhirnya dia gali di satu tempat dan tidak ada yang mengganggunya, dan digali yang sama keluar juga blub keluar, berbual-bual kata firman Tuhan. Dan dia sebut namanya Rehobot karena Tuhan beri kelegaan dan biarkan kami beranak cucu di negeri Kanaan ini tanpa ada yang mengganggunya. Jadi catatan berharganya gini, sekalipun ya apapun yang kita udah usahakan, kerjakan, jeripayah, diambil orang, dirampas orang, hak kita diambil orang, diklaim orang. Saya mau bilang, kalau kita ada di dalam Tuhan, kemanapun engkau pergi, berkat menyertai. Amin. Jadi gak usah khawatir. Amin. Sebab Tuhan bilang gini, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Ya,
Jadi apapun yang kau kerjakan diberkati. Jadi orang benar itu kalau dia datang ke satu tempat, maka akan ada berkat-berkat Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupannya, Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan pernah khawatir, jangan pernah bimbang, jangan pernah putus asa, tetap semangat. Ya, sekalipun apapun yang kau kerjakan hakmu diambil, cari tempat lain. Karena Tuhan mungkin izinkan lewat tanganmu tempat itu diberkati. Kamu pindah lagi, kan mereka di daerah yang digali sama Ishak itu kan kering. Jadi dia harus di situ jadi berkat. Gali dulu tempat itu. Lalu dia tinggalkan, dia gali lagi tempat itu. Dia tinggalkan. Gitu. Jadi sebelum kadang-kadang gini, ujian, masalah yang kita hadapi, kadang-kadang Tuhan izinkan supaya kadang-kadang kita tuh jadi berkat dulu buat orang, baru memberkati hidup kita gitu, ya. Udahlah pikir positif aja lah saudara, hidup ini jangan terlalu berpikir negatif tentang hidup gitu. Kalau orang di dalam Tuhan gak pernah kecewa, ya. Sumurnya diambil orang, haknya diambil orang, udah biarin aja gak apa-apa. Berkat Tuhan gak kemana. Berkat Tuhan pasti akan kembali kepada orang yang berhak. Amin. Ya, oke. Ya, oke. Next kita lihat. Yang ketiga, apa nilai kehidupan dari Nabi Habakuk menyingkapi keadaan kehampaan dengan bersukacita? Gimana tuh rahasianya tuh gimana? Nah yang ketiga, Nabi ini melihat dan menempatkan karya Tuhan sebagai yang utama. Melihat dan menempatkan karya Tuhan itu sebagai yang utama dalam hidupnya. Apa tuh? Gimana tuh? Dikatakan, namun aku bersorak-sorak di hadapan Tuhan, beria-ria di hadapan Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Lihat itu. Karya Tuhan buat dia apa? Kekuatanku. Apa itu? Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukit batu, bukit-bukitku. Ya, di bukit-bukitku. Oke, next kita lihat. Anda lihat tuh, mungkin agak kecil ya gambarnya. Kira-kira bisa lihat tuh. Ada kambing, domba, rusa di Timur Tengah. Itu mereka bisa memanjat tembok, saudara. Tembok dengan kemiringan seperti dinding yang rata gini. Itu dia bisa panjat. Saya pernah lihat salah satu video di TikTok. Kambing masuk rumah warga di video. Begitu di video, itu kambing bisa manjat tembok 3 meter. Dan bisa berdiri di atas tembok. Licin kan saudara? Kambing masuk rumah warga, karena dia panik mau ditangkap, dia naik di tembok 3 meter. Ya, hampir dekat plafon. Itu kambing stay di atas itu, sudah gak jatuh. Ternyata gini saudara, menurut penelitian, kaki kambing, domba, itu memang diberikan karunia oleh Tuhan, memiliki jari jemari yang bisa menyeimbangkan dengan berat tubuhnya, dan punya ada membran-membran yang bisa nempel memang. Coba saudara bisa lihat itu tuh, gambar yang ini nih. Nah gitu. Yang anehnya gini, semua hewan pemangsa yang ada di padang gurun, mau singa kah, ya kan? Mau serigala liar kah? Nggak bisa punya kehebatan ini saudara, memanjat tebing ini, nggak ada. Mereka akan jatuh terperosok dan mati. Ya. Jadi Tuhan kasih karunia di tengah-tengah domba itu memang lemah ya kan. Aku mengutus kamu. Kata Tuhan apa? Seperti domba di tengah-tengah serigala. Tuhan memang utus jadi domba. Tuhan, kenapa sih ayat ini mesti bilang domba? Coba bilang gini,
Aku mengutus kamu seperti harimau di tengah-tengah serigala. Oke Tuhan, mau saya. Tapi ayat ini bilang, aku utus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Karena domba punya keahlian ini saudara, manjat tebing. Waktu dia dikejar sama serigala, dia lari di tebing curam, turun dari tebing curam. Serigala mau coba mengikuti gaya si domba memanjat tebing, jatuh tergeletak mati di jurang itu. Hebat gak Tuhan? Jadi ayat itu gak salah saudara. Jangan lewatin. Kalau saudara ketemu ayat, pas buka ayatnya. Tuhan, firman apa hari ini? Buka. Lihatlah, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Ih jangan tak mau ganti yang lain. Bukan buat saya. Buat pendeta. Ya kan? Kita kan begitu kan? Wah, bukan buat saya itu. Nggak cocok. Ya kan? Saya bukan domba Pak Pendeta. Tuhan, saya bukan domba. Saya apa? Beruang. Ya kan? Beruang di tengah-tengah serigala. Oke. Gitu. Enggak. Tuhan kasih ayat itu domba di tengah serigala karena domba tuh punya keahlian menyelamatkan diri. Mau singa, mau apa aja, gak punya kemampuan memanjat seperti domba dan rusa-rusa kutu, rusa-rusa padang pasir, ya, kemudian kambing. Itu tuh udah satu kelompok sudah. Mereka punya kaki yang bisa memanjat tebing dengan membran dan cara. Mereka nggak punya cengkraman, tapi mereka punya kulit yang bisa menempel di sisi-sisi tebing. Dan membuat mereka menjadi senjata yang ampuh. Mereka hanya tujuan lari untuk menyelamatkan diri. Tapi dengan larinya mereka memancing para pemangsa untuk mengikuti jejak mereka dan jatuh terperosok mati. Wow, hebat gak Tuhan? Jadi sekali lagi ayatnya gak pernah salah ya. Jadi kalau Tuhan dalam hidup kita itu saudara, ketika kita hampa, yuk kita lihat kehebatan Tuhan. Karya Tuhan tuh banyak loh. Tadi tuh jangan seperti domba yang berpikir bahwa wah di tengah-tengah serigala mati nih. Enggak. Kamu punya kemampuan, kamu punya keahlian. Lihat, ada talenta yang Tuhan mau kau kembangkan untuk menjadikan engkau hebat Bapak Ibu Saudara. Ya, menjadikan engkau berkarya, ada potensi, kembangkan itu. Tingkatkan itu. Jangan putus asa dengan keberadaanmu, udah hampa, gak ada putus asa, udah mati aja sudah. Wow, kamu gak lihat karya Tuhan kah? Kamu punya talenta. Ya. Saudara, tahu nggak tukang viral? Ya, saya sering nonton di FYP apa saja ya, TikTok, ya, Facebook, YouTube. Tuh ada tukang yang tangan kanannya buntung, ya. Tapi semua pekerjaan mulai dari dinding, plafon, kemudian atap, ngelas, gergaji, semua dikerjakan dengan tangan yang buntung sebelah itu, saudara. Ya, dia bisa ngecat, ngelas, dia pegang ini buntung tangannya. Kemudian dia pegang lasnya, dia ganjal dengan tangannya gini. Yang buntung itu saudara. Viral. Dan dia tidak pernah merasa minder. Dia bikin tutorial cara menggunakan, cara mengerjakan, cara memasang panel baja kanal C, bagaimana memasang atap plafon, bagaimana memasang produk-produk terbaru, semua dia review. Ya, dia bikin tutorialnya. Dia nggak minder tangan buntung. Satunya ada, tapi satunya buntung. Tapi dia nggak pernah minder. Dan sudah tahu, setiap upload videonya ditonton jutaan orang. Ada banyak kita tangannya nggak ada yang buntung. Tapi hatinya yang udah buntung, saudara, sama otaknya lagi buntung. Ya. Kita ini punya tangan dua ada, jari-jari ada. Berusaha, amin. Bapak Ibu Saudara.
Ada banyak orang yang cacat, dia nggak pernah putus asa dengan hidupnya. Kembangkan potensi diri Bapak Ibu Saudara. Ya, kembangkan. Nabi bilang dia lihat kepada Tuhan yang menyelamatkan aku, kekuatanku. Pengalaman hidup yaitu Tuhan membuat dia seperti kaki rusa berjejak di bukit batu. Pengalaman pertolongan Tuhan yang dahsyat. Jadi dengan kata lain, yang membuat Nabi bisa bersuka cita meski melihat kerugian dalam hidupnya adalah Nabi lebih melihat kepada pengalaman hidupnya dengan Tuhan Bapak Ibu. Ya, oke, next lagi kita lihat. Bisa lihat ya. Wah, agak ini gambarnya ya. Tapi intinya ini ada lagi bintang-bintang. Di situ ada gambar agak samar-samar karena malam ya. Ceritanya nih malam di foto. Si Abrahamnya lagi malam gitu ya. Jadi gelap sedikit. Intinya di situ dia lihat bintang-bintang. Ya, si Abraham nih lagi lihat bintang-bintang. Ceritanya adalah waktu malam Abraham lagi doa berlutut di kemahnya. Lalu Tuhan bilang gini, Bram, coba lu keluar Bram, ya kan? Kemana Tuhan? Keluar aja. Dia keluar dari kemah. Udah, Abraham, lihat tuh di langit. Apa yang kau lihat? Bintang-bintang. Banyak nggak? Banyak Tuhan. Sebanyak apa? Sebanyak pasir di laut. Ya kan? Banyak banget. Lalu gini. Tuhan bilang, Bram, keturunanmu Bram, seperti itu nanti banyaknya. Ya kan? Abraham tuh mikir, Tuhan, saya bini sumati pucuk, sudah menepos, sudah gak ada haidnya lagi. Masa iya sih Tuhan bisa punya anak sebanyak gitu? Sarah tuh sudah gak haid lagi Tuhan. Tuhan bilang gini nih, Bram, sekali lagi aku bilang, tuh sebanyak itu keturunanmu nanti. Karena Abraham lihat karya Tuhan, Tuhan udah tolong saya waktu di Mesir. Tuhan tolong saya waktu menghadapi Kederlaomer. Tuhan menolong saya menghadapi orang-orang di Kanaan. Tuhan berkati saya punya ternak. Itu yang Abraham lihat. Tuhan udah tolong saya banyak. Mengapa sih saya nggak percaya sama Tuhan nih? Ya. Tuhan yang menjatuhkan Sodom dan Gomora dengan api belerang. Tuhan yang menyelamatkan Lot. Aku udah lihat kuasa Tuhan tuh hebat. Waktu Tuhan bilang, tuh keturunanmu sebanyak itu, udah dia percaya. Udah Tuhan, aku percaya. Aku butuh cuman satu. Sarah yang udah mati pucuk bisa mengandung tuh. Iya Abraham, sebanyak itu nanti keturunanmu. Percaya nggak Abraham? Lalu Alkitab bilang, percayalah Abraham dan Allah menganggapnya sebagai kebenaran. Wow. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, apa sih yang nggak bisa? Ya, Tuhan itu bisa, saudara, buat mujizat. Ya, Tuhan itu bisa buat mujizat. Ada kesaksian yang kemarin saya nonton tuh, ya, Ibu Yesaya Pariaji. Jadi dia Muslim, dia jalan sama supirnya, masuk gang-gang gitu. Tiba-tiba dia lewat, ada gereja. Dia tergerak mau datang ke gereja itu. Padahal dia kondisinya lagi sakit. Dia dari rumah sakit gitu, saudara. Kondisinya badannya udah hancur, penyakitnya banyak gitu. Mulai dari penyakit apa aja di dalam tubuhnya ini penyakit udah parah kronis. Dia punya 7 apotek, tapi semua obat tercanggih, obat termahal udah diminum. Nggak ada faedahnya, nggak ada menyembuhkan penyakitnya tetap bahkan makin buruk. Tapi si Ibu Yesaya Pariaji datang ke gereja itu. Gereja itu lagi belum jadwal ibadah. Kosong, nggak ada orang. Tapi dia digerakin aja sama Tuhan. Kayaknya saya harus ke situ. Dia datang ke gereja itu, masuk ke gereja itu, dia duduk di gereja yang kosong itu. Dia rasa tubuhnya jadi sehat. Dan dia rasa kayaknya sembuh.
Dia coba, kok enak ya? Kok saya nggak ada lagi sakit? Ya, kayak yang berat, kepala pusing, nyut-nyut, cekot-cekot dia bilang. Udah nggak ada, hilang semua. Waktu dia duduk di rumah Tuhan yang belum ada jadwal ibadahnya. Akhirnya dia tungguin sampai jam ibadah, dia ikut ibadah saudara. Dan dia singkat cerita, dia bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia disembuhkan karena masuk gereja. Ya, saudara, nggak ada jadwal ibadah, dia masuk gereja, disembuhkan. Kalau kita sering sakit-sakitan, saya agak khawatir, jangan-jangan kita tuh jarang masuk gereja. Ya kan? Aduh, saya tuh sedikit-sedikit sakit di sini, sakit di sini, sakit di sini. Iya pendeta, saya tuh kalau setahun paling masuk gereja 5 kali. Betul gak saudara? Kenapa Ibu Yesaya Paryaji tadi, dia yang sakit-sakitan habis pergi ke dokter, kepala masih pusing, obat yang termahal udah minum gak sakit, gak sembuh-sembuh sakitnya. Tapi begitu dia datang ke sebuah gereja, dia gak didoain orang, gak cuman duduk doang di gedung itu tanpa ada ibadah, tanpa ada yang mendoakan, dia sembuh sendiri dengan cara Tuhan. Coba introspeksi diri. Kenapa ya? Saya ini sering sakit-sakitan gitu ya. Nah, iya saudara. Ternyata kita tuh jarang pergi ke gereja. Coba saudara setia ke gereja. Mana ada sakit-sakitan? Pasti Tuhan kasih kesehatan. Amin. Saudara, gereja kita ini sering sekali dikunjungin orang saudara untuk diminta doakan. Tiap minggu itu. Kalau lagi full-fullnya, saya itu biasanya mau pingsan juga saudara, karena kecapean. Bayangin saudara, dari 1 hari itu bisa dari pagi, siang, sore, nyambung sampai malam. Orang-orang didoakan, mereka dipulihkan Tuhan. Ya. Bahkan ada yang datang dari luar Sorong, naik motor, hanya ingin minta didoakan, habis didoakan besoknya pulang naik motor lagi saudara. Dengan sukacitanya dia mengalami Tuhan. Bahkan saya mau saksikan ada orang yang baru datang, Pak Pendeta saya mau minta didoakan. Begitu duduk untuk mau sesi doa, dia udah rasa gemetaran. Dia bilang, saya rasa Tuhan itu luar biasa di gedung ini Pak Pendeta. Wow, luar biasa gak saudara? Luar biasa gak? Jadi saudara, saya itu agak curiga ya. Kalau saudara suka sakit mah gitu. Karena saudara tuh angin-angin aja kalau mau ibadahnya gitu. Ya kan? Kalau lagi mood, udah saya ibadah gitu. Itu saudara. Jadi sakit-sakitan. Jangan heran, cokot-cokot palanya. Nyut. Ya karena gak pergi ibadah. Sebenarnya orang pergi, itu tadi, Ibu Yesaya Paryaji itu, dia disembuhkan bukan didoakan pendeta. Cuman karena duduk di gedung gereja yang gak ada orang melayaninya. Yang gak ada jadwal ibadahnya. Cuman duduk doang, sembuh. Wow. Luar biasa saudara. Amin. Ya. Luar biasa saudara. Ya. Saudara tahu Bapak Sekwan Provinsi Papua Barat, ya, itu dia selalu bilang, saya kalau datang di gereja, pulang, saya dapat jabatan pendeta. Bener, ya, bener. Dia rasakan luar biasa. Saya itu waktu datang di gereja Sorong, didoain sama Pak Pendeta tuh, saya tuh lihat ada sesuatu yang berbeda, hidup saya berubah Pak Pendeta, dia bilang. Ya.
Dan dia bilang, saya kemarin telepon, Pak Pendeta, tunggu ada waktu. Saya akan ke Sorong. Saya mesti harus didoakan lagi di gedung gereja. Wow, orang dari jauh-jauh tuh lebih mencintai gereja ini. Nah kita, udah nanti aja lah besok minggu depan. Ya kan? Udah pendeta itu nggak kemana, ada di Sorong juga gitu kan. Itu gereja nggak pindah-pindah di situ juga gitu. Ya. Jangan begitu saudara. Amin. Gak boleh. Orang lain dari luar kota sana, mereka mencintai gereja ini. Merasakan bagaimana Tuhan bekerja. Ya, ingat gak 1 bulan lalu, rombongan dari Fak-Fak beli tiket kapal hanya untuk mau didoakan di gereja ini, ikut ibadah di gereja ini dan pulang ikut kapal balik. Hanya untuk mau didoakan di gereja ini. Wow. Amin. Udah mau banyak, kalau mau bilang kesaksian tuh udah banyak sekali saudara. Tapi herannya kita tuh kayak orang Nazaret gitu. Orang Nazaret bilang gini sama siapa? Tuhan Yesus. Ya. Bapaknya kami tahu, tukang kayu. Ya kan? Tahu kami tukang kayu. Ngapain tuh anak tukang kayu? Ya kan? Udah gondrong, jenggotan lagi. Mau ngapain? Mau bikin apa di sini? Mau bikin apa? Oh dia khotbah. Khotbah. Cuma khotbah doang. Katanya dia buat mujizat di Galilea. Buat dong di Nazaret. Yesus gak bikin mujizat apa-apa di Nazaret. Gak ada. Karena mereka hanya bilang, anak tukang kayu, waktu kecil jalan-jalan lari-lari kita lihat kok. Temennya bilang gini, iyo waktu kecil tuh main ketapel dengan dia. Ya kan gitu. Kita jangan seperti itu saudara. Kita jangan seperti orang-orang Nazaret. Orang-orang Nazaret menganggap Yesus adalah orang komplek Pak Pendeta, ya kan? Orang komplek. Banyak orang Nazaret gak diselamatkan saudara. Kenapa? Karena mereka menganggap orang komplek. Gereja SICC itu orang komplek mah Pak Pendeta, gampang itu. Nanti udah sekarat baru kita nyari Tuhan. Kan orang komplek Pendeta, gampang itu. Biarinlah yang jauh-jauh tuh yang cari Tuhan dulu gitu. Ya kan? Kebanyakan kita gitu kan saudara. Kebanyakan kita lebih memilih seperti itu. Makanya kita kembali lagi kepada firman Tuhan. Bahwa Nabi ini menghadapi lembu sapi gak ada. Ladang gak ada yang menunjang hidupnya. Tapi dia bisa bersuka cita karena dia ada di dalam Tuhan. Dia menganggap Tuhan dalam karyanya. Wow, Tuhan udah tolong saya. Banyak mujizat yang saya sudah alami. Gak mungkin menggoyahkan saya untuk percaya Tuhan akan menyertai hidup saya dan memberkati saya. Oke, next. Yang keempat, bagaimana kita belajar dari nilai kehidupan Nabi Habakuk dalam menyingkapi keadaan kehampaan dengan bersuka cita. Yang keempat, karena dia memiliki roh kepemimpinan. Sekali lagi saya mau bilang dia punya roh kepemimpinan. Baca bagian akhirnya. Saya langsung baca ulang ya. Namun aku bersorak-sorai di hadapan Tuhan, beria-ria di hadapan Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukit batu, bukit-bukitku, untuk pemimpin biduan. Tuh, jangan dilupain tuh, ada dalam kurung itu. Untuk pemimpin biduan. Hanya pemimpin biduan yang bisa bersuka cita di tengah-tengah tidak ada penunjang kehidupan. Saudara, kalau punya roh kepemimpinan, jiwa kepemimpinan dalam dirimu, saudara gak akan khawatir dan takut. Oke, next. Natsak dalam bahasa Ibrani artinya pemimpin biduan.
para pemimpin, direktur, orang cerdas, orang unggul. Berarti dari sini saya mendapat wawasan, yaitu orang yang bisa mengatakan saya bersuka cita, beria-ria adalah orang yang berjiwa pemimpin. Roh kepemimpinan ada padanya roh keunggulan, roh kecerdasan, sebab hanya pemimpin yang cerdas yang akan tetap mengandalkan Tuhan. Seorang pemimpin tidak bisa berkata tidak bagi orang yang dipimpinnya. Pemimpin cerdas, pemimpin unggul akan selalu berusaha terlihat kuat di saat-saat kritis sekalipun. Ya, pemimpin cerdas, pemimpin unggul nggak bisa bilang tidak bagi orang yang dipimpinnya. Lihat roh kepemimpinan Abraham. Lihat next. Oke, ini cerita ya. Waktu Abraham mau pergi ke Gunung Moria untuk mempersembahkan korban sulung anaknya kepada Tuhan, anaknya tuh nanya sama bapaknya, Bapak, di sini semua kayu ada, mezbah ada, api ada, mau dipersembahkan mana, Pak? Jawaban Abraham apa? Tenang anakku, tenang. Tuhan akan menyediakannya bagi kita. Coba saya bacakan. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa, sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Pertanyaannya gini, kenapa Ishak nggak teriak-teriak, Papa jangan bunuh saya Papa? Tidak tertulis. Kenapa Ishak begitu percaya waktu diikat? Kenapa Ishak tidak meronta-ronta? Atau dia mau, Bapak mau tangkap saya kan? Saya pukul kau ya. Tidak saudara. Ya, tidak ada perlawanan di situ. Adanya ketaatan dari Ishak. Dia kasih tangannya, dia baringkan, dia tenang aja. Apa saudara, apa? Karena kepemimpinan Abraham memberikan sebuah kepastian kepada anaknya Ishak. Apa kata Abraham tadi? Tuhan akan menyediakan korbannya bagi kita. Anaknya percaya, saudara. Saudara, saya mau kasih tahu. Kalau engkau punya roh kepemimpinan, engkau nggak mungkin waktu engkau bilang sama anakmu atau kepada bawahanmu, nggak ada duit. Ya kan? Ya kan? Ketika anakmu minta, Pah, ada bayar sekolah nih Pah, buku Pah, gitu kan? Kalau kau punya jiwa kepemimpinan, kau akan bilang gini, iya, tunggu, Tuhan menyediakan. Amin. Nah kalau yang selalu bilang itu, nggak ada duit, nggak ada duit, nggak ada duit, kau bukan punya kepemimpinan. Amin. Gitu. Saudara punya pemimpin nggak? Kalau pemimpin saudara bilang nggak ada duit, ya kan? Sudah, putar otak saja sana. Kau cari sudah sana. Itu bukan pemimpin. Pemimpin harus berani menunjukkan, ya, sekalipun di tengah-tengah kehampaan, dia tetap tampil dalam kekuatan. Itu pemimpin. Ya. Minimal kalau engkau nggak punya yang dipimpin, kau pimpin dirimu sendiri. Ya, waktu nggak ada apa-apa, kau harus bilang, Tuhan menyediakannya bagiku. Pimpin dirimu sendirilah. Kalau nggak bisa mimpin orang, pimpin dirimu sendiri. Karena waktu kau bilang begitu,
Tuhan bekerja bagimu. Ada banyak orang gagal hari-hari ini karena belum apa-apa dia udah ngutukin diri sendiri. Saya ini pada dasarnya udah sial dari lahir, udah sial. Ya kan? Ya, sial lah kau sampai mati nanti pun kau juga sial, saudara. Karena mulutmu juga yang bilang begitu. Jadi ucapkanlah berkat. Maka apa yang terjadi? Seperti apa yang kau ucapkan, demikianlah yang akan terjadi. Kita ini dicipta serupa dan segambar dengan Allah, saudara. Allah cuman bicara, langit dan bumi jadi. Allah bicara, segala ternak diciptakan, burung di udara. Allah ciptakan dengan kata-kata. Saudara serupa dengan Tuhan, identik dengan Tuhan. Ngomong aja, terjadi, saudara. Saudara, saya berdiri di tempat ini. Dulunya ini padang rumput, saudara. Ya, ini nih, gedung ini nih, dindingnya udah jadi. Saya berdiri di sini. Ya, saya berbicara di tengah-tengah bangunan yang belum ada atapnya itu. Ini besi masih belum dibungkus dengan semen. Ini masih tanah berbatu-batu, rumput, semaknya banyak, gitu ya. Saya ngomong, dalam nama Yesus bangunan jadi. Gitu. Dalam nama Yesus gedung ini akan jadi. Ya. Kemudian saya berkata-kata lagi, aku percaya Tuhan akan mengirimkan dari seberang laut, dari bangsa-bangsa, dari tanah Papua, berkat yang indah-indah untuk membangun rumah Tuhan ini. Dan saudara, kalau saudara lihat gedung ini jadi, dulunya rumput-rumput, saudara. Ya kan? Gitu. Orang lewat, tada jadi mau gedung tada jadi. Siapa suruh bangun besar-besar katanya. Kan gitu. Ya kan? Orang kan bilang gitu sudah lewat, wing. Yuk coba bikin kecil boleh katanya. Cepat jadinya gitu. Ya kan? Ya kan? Gitu, saudara. Tapi saya nggak peduli. Saya tetap percaya bahwa seorang pemimpin nggak boleh terlihat dia sedang dalam kehampaan. Sukacita harus ada. Itu pemimpin. Makanya Nabi ini bilang kepada pemimpin biduan. Hanya pemimpin biduan yang bisa bersukacita di tengah-tengah tidak ada penunjang hidupnya. Amin. Gitu. Harus percaya, saudara. Jangan pernah putus asa dengan hidupmu. Oke, next. Yang kelima ini kita belajar nilai kehidupan dari Nabi Habakuk yang menghadapi keadaan yang hampa tanpa penunjang hidup, bersukacita. Karena yang kelima yang membuat dia sukses dan berhasil menghadapi kehampaan adalah yang menghadapi persoalannya dengan memuji dan menyembah Tuhan. Saya baca ulang lagi. Namun aku bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, yang membuat kakiku seperti kaki rusa, yang membiarkan aku berjejak di bukit batu, dalam kurungnya apa? Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi. Dengan apa? Permainan kecapi. Saudara, kalau lagi kosong sama sekali, coba saudara memuji dan menyembah Tuhan. Oke, next kita lihat. Ya. Di sini ada gambar apa? Daud, itu Raja Saul, lagi diganggu roh jahat. Ya. Kata neginot dalam bahasa Ibrani artinya musik atau instrumen lagu. Musik yang disertai doa identik istilahnya dengan pujian penyembahan. Jika mau rubah cara memandangmu terhadap masalah, sering-seringlah memuji dan menyembah Tuhan. Oke, next lagi. Next.
Di setiap kali 1 Samuel 16 ayat 23, apabila roh yang daripada Allah itu hinggap pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh jahat itu undur daripadanya. Saudara, musik, petik kecapi, main gitar, nyanyikan pujian dan penyembahan, roh jahat aja undur. Ya, roh jahat undur. Saudara kalau susah tidur, putar lagu aja, langsung sono saudara. Oke, next lagi. Next lagi. Ya, ini nih. Ini ada cerita, ada cerita sebelum saya baca nih. 2 Raja-Raja 3 ayat 15 sampai 19. 2 Raja-Raja 3 ayat 15 sampai 19. Saya cerita dulu sebelum baca ini. Ada 3 raja ya datang kepada Nabi Elisa. 3 raja. Ya. 3 raja ini bersekutu lawan musuh besar mereka. Di antaranya ada Raja Israel, ada Raja Yehuda. Nah, si Nabi Elisa ini paling benci sama si Raja Israel. Waktu mereka 3 raja datang, Nabi Elisa tuh udah marah duluan. Ngapain kamu datang ke sini, Raja Israel? Ya kan? Lalu Raja Yehuda ini karena kenal baik sama Elisa bilang begini, jangan begitu Nabi. Masakan kau biarkan kita 3 raja ini mati kelaparan, kehausan ini, gak ada air. Ya kami datang ini supaya kau doain, supaya ada mujizat air gitu. Ini lagi marah nih, lagi marah. Meledak ini. Ya kan? Lalu si Elisa bilang gini, udah saya lagi emosi jadi. Panggil pemetik kecapi lu, cari. Raja kau cari, ada di barisan itu yang bisa main kecapi, suruh datang sini. Petik kecapi. Supaya apa? Supaya roh Tuhan hadir lewat pujian penyembahan, emosinya hilang. Si Nabi yang lagi dongkol lihat mukanya si Raja Israel ini jadi hilang. Begitu hilang, Roh Kudus turun, visi mulai muncul gitu. Saya baca ya. 2 Raja-Raja 3 ayat 15 sampai 19. Maka sekarang jemputlah bagiku seorang pemetik kecapi. Pada waktu pemetik kecapi itu memainkan kecapi, kekuasaan Tuhan meliputi dia. Kemudian ia berkata, beginilah firman Tuhan, biarlah di lembah ini dibuat parit-parit. Sebab beginilah firman Tuhan, kamu tidak akan mendapat angin dan hujan, namun lembah ini akan penuh dengan air, sehingga kamu serta ternak sembelihanmu dan hewan pengangkut dapat minum. Dan itu pun adalah perkara yang ringan di mata Tuhan. Juga orang Moab akan diserahkannya kepada tanganmu. Kamu akan memusnahkan segala kota yang berkubur dan segala kota pilihan. Kamu akan menumbangkan segala pohon yang baik. Kamu akan menutup segala mata air, dan kamu akan merusakkan segala ladang yang baik dengan batu-batu. Ada kemenangan. Waktu mereka bikin parit, habis didoain sama Elisa yang pakai petik kecapi tadi, air pagi-pagi tuh penuh di parit-parit tuh, nggak tahu tuh air dari mana. Akhirnya semua minum dan lega, kuat, perang dan menang. Saudara, pelajaran berharganya gini. Waktu engkau sedang emosi, kesal, ya, keadaanmu seperti tadi tuh, udah kerja keras diambil alih, dirampas hakmu, ya, kadang-kadang apa yang udah kerjain, pohon zaitun jadi mengecewakan, kamu udah petik capek-capek panen, kelihatan tuh buah segar, waktu diperas nggak ada minyaknya, kecewa nggak? Kecewa. Itu kayak sama kayak beli jeruk, kelihatan bagus, sampai di rumah peras nggak ada air, ya kan? Gitu. Waduh, gitu. Kecewa nggak? Kecewa. Tapi gimana menghadapinya? Pilihannya memilih kecewa, putus asa, atau semangat, beria-ria, bersuka cita, girang-girang. Kalau apa? Kalau kau hidup dengan menyembah Tuhan. Nabi ini pujian penyembahan, metik kecapinya nggak pernah lepas, saudara. Ya, jadi pujian penyembahan. Ya, pujian penyembahan, saudara. Menyembah Tuhan, amin. Ya, menyembah Tuhan, menyembah Tuhan. Oke, next kita lihat.
Mari kita belajar dari Nabi Habakuk bahwa dalam keadaan terburuk apapun saat khotbah ini didengarkan, mari kita tetap merespon dengan sukacita dan gembira. Memilih pilihan sikap hati yang benar. Yang kedua, berada di dalam Tuhan. Yang ketiga, menempatkan karya Tuhan sebagai yang utama. Yang keempat, memiliki roh kepemimpinan. Dan yang kelima, menghadapi segala sesuatu dengan pujian dan penyembahan. Dengan melakukannya, pengalaman yang dialami Nabi Habakuk juga akan menjadi kita alami dalam kehidupan kita saat ini, ya. Jadi kalaupun apapun yang kita hadapi, hari ini kita datang ke gereja, ya, keadaan saat khotbah ini diperdengarkan, mungkin kita lagi nggak punya apa-apa. Pendeta, saya datang ini transport juga pas-pasan pendeta. Bensin di motor, di kendaraan saya tuh udah balok 1 pendeta. Tadi tuh saya cuman berdoa mujizat, semoga sampai ke gereja gitu. Ya, tapi ketahuilah jerih payahmu nggak sia-sia. Tuhan sanggup menyediakan berkat. Tidak ada yang mustahil. Habis pulang dari sini masuk di rekening, ting, 10 juta. Haleluya. Amin. Iya kan? Tuhan tuh dahsyat, saudara. Amin. Wah, luar biasa. Semangat, saudara. Jangan pernah putus asa. Tuhan tuh tahu kita tuh lagi apa, saudara. Yang penting jangan kecewa sama Tuhan yang kau sembah. Mari kita